bersyukur Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita beribadah di hari ini, saudara. Saya ucapkan selamat datang kepada beberapa keluarga yang mungkin mengantar untuk anak-anak yang akan diserahkan hari ini, saudara. Ada 2 anak yang nanti akan diserahkan setelah pemberitaan firman Tuhan hari ini. Baik, selamat tahun baru yang baru ketemu ini. Ada yang baru datang dan mungkin dari berlibur kita berjumpa. Saya percaya bahwa di tahun baru ini kita akan dibawa Tuhan masuk bersama-sama di dalam tahun pemulihan seperti yang Tuhan nyatakan di dalam gereja ini. Amin, saudara. Baik, mari saudara, saya mengajak kita melihat satu firman yang Tuhan berikan di tahun pemulihan ini. Selain di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 21, Tuhan memberikan ayat bagi kita di tahun 2024 ini, di tahun pemulihan, yaitu dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-28 dan 29. Kita akan lihat dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-29. Mari kita baca bersama-sama ayat ini, saudara. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-29. Saudara perhatikan di Alkitab saudara, atau saudara bisa lihat di layar di depan. Mari kita baca bersama-sama dengan kuat, dengan lantang. 2, 3, mulai. Wah, ini belum kompak, ulang lagi. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini ayat yang kedua selain dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 21 yang Tuhan berikan, yang menjadi dasar di tahun pemulihan ini, saudara. Kalau saudara perhatikan ayat ini ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Roma, saudara. Dan bagaimana keadaan di mana ketika ayat-ayat ini atau tulisan ini diberikan kepada orang-orang Roma. Keadaan yang mereka alami, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Tetapi oleh karena iman mereka harus mempertaruhkan nyawanya, saudara. Sehingga kalau saudara perhatikan di pasal yang ke-8, saudara akan menemukan bahwa ada beberapa inti yang disebutkan di sana adalah bicara tentang hidup oleh roh, saudara. Hidup oleh roh, hidup sebagai anak-anak Allah, dan tanda daripada orang-orang yang hidup sebagai orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus dan orang-orang yang disebutkan anak-anak Allah. Alkitab berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, saudara. Jadi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka adalah orang-orang yang akan ditandai dengan cinta akan Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Jadi ukuran yang saudara bisa lihat bahwa kapan seorang ini betul-betul, atau saya bisa dikatakan bahwa saya ini dipenuhi Roh Kudus. Kita lihat bagaimana cinta kita akan Tuhan, saudara. Ukuran yang kita bisa pakai secara pribadi. Saya mencintai Tuhan atau tidak? Atau saya mencintai Tuhan lebih dari yang lain atau tidak, saudara? Atau hanya sebagian cinta kita berikan kepada Tuhan. Dan yang berikut dikatakan bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan ini juga terdapat dalam diri anak-anak Tuhan. Dan di dalam diri anak-anak Tuhan ada bagian yang terakhir, saudara. Mereka adalah orang-orang yang mengerti rencana Tuhan, saudara.
Anak-anak Tuhan mengerti rencana Bapa dalam hidup mereka. Itulah anak-anak Allah yang benar sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara. Orang-orang yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi mereka adalah orang-orang yang mengerti rencana Allah. Dan kemudian disebutkan bahwa bukan hanya mengerti, tetapi mereka menjalankan apa yang menjadi rencana Allah. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-29 jelas ketika disebutkan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa rencana Allah itu? Dalam ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kalau saudara mau bertanya, apa rencana Tuhan bagi anak-anaknya? Apa rencana Tuhan bagi kita umat tebusannya? Apa rencana Tuhan bagi kita orang-orang yang sudah ditebus oleh darahnya? Alkitab mencatat di sana, supaya kita dipulihkan kembali menjadi serupa dan segambar dengan anaknya, saudara. Jadi ini yang menjadi fokus Bapa, ini yang menjadi fokus Allah. Sehingga saya mau beritahukan bagi kita semua hari ini, kalau kita mengasihi Tuhan, ada tanda yang lebih real lagi. Kalau menjadi serupa dengan anaknya Yesus Kristus menjadi rencana Allah, dan itu yang dipikirkan oleh Allah, itu yang menjadi konsennya Allah, itu yang menjadi harapan Dia, dan bahkan itu yang Dia kerjakan dengan serius dalam hidup kita. Saya percaya bahwa kita yang disebut anak-anak Allah yang mengasihi Bapa, kita pun akan menjadikan ini sebagai suatu hal yang penting sekali dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Mungkin waktu saudara datang di tempat ini, saudara sedang memikirkan suatu hal yang penting berkaitan mungkin dengan masalah saudara. Tetapi terlepas dari semua hal yang terjadi dalam hidup kita, dalam ayat yang kita baca, itu masuk dalam kategori atau masuk dalam kalimat yang di dalam ayat 28 tadi, itulah segala sesuatu, saudara. Tetapi segala sesuatu itu bukan menjadi tujuan Bapa, saudara. Masalah-masalah yang kita alami, berkat-berkat yang kita alami, promosi-promosi yang kita dapatkan, itu bukan menjadi fokusnya Tuhan, saudara. Itu adalah pemberian-pemberian terbaik yang berasal dari Tuhan, saya percaya, saudara. Tetapi itu bukan menjadi fokusnya Tuhan. Fokusnya Tuhan tidak berhenti sampai kepada menyembuhkan kita saja, saudara. Fokusnya Tuhan tidak sampai kepada memulihkan keluarga kita. Fokusnya Tuhan, Dia adalah Tuhan yang baik. Dia mau memulihkan kita dalam segala hal. Tetapi sekali lagi fokusnya Tuhan bukan hanya terfokus kepada pemulihan ekonomi kita saja, saudara. Tetapi bahkan Dia berkata bahwa Dia bisa pakai semua itu untuk memulihkan kita menjadi semakin serupa dengan anaknya Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin, saudara. Jadi akhirnya kita menemukan bahwa ada hal yang penting yang kita harus fokus di tahun pemulihan ini, saudara. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama dari seorang, kalau dari di seri yang pertama kita belajar dari pemulihan yang dialami oleh Ayub, saudara. Dan hari ini kita akan belajar dari pemulihan yang dialami oleh Paulus, saudara. Mari sama-sama kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, sama-sama kita akan melihat tentang kisah. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema di sini adalah Saulus yang bertobat. Dalam pertobatan seorang Saulus ini atau Paulus ini, kita akan belajar bersama-sama tentang pemulihan, saudara. Pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan bagi Paulus.
Mari kita lihat bersama-sama, belajar dari pemulihan yang dialami oleh Paulus. Siapa Paulus? Kita sudah banyak membaca, saudara. Saudara sudah tahu, anak dari sekolah minggu kita belajar tentang Paulus yang namanya awalnya adalah Saulus, saudara. Dan diubah namanya itu menjadi Paulus. Yang kita mengerti adalah bahwa Saulus namanya yang lama karena dia masih dengan sifatnya yang lama, dan Paulus dengan nama pertobatannya, saudara. Kita banyak mengerti seperti itu, saudara. Dan kita juga tahu apa yang dilakukan sebelumnya oleh Paulus. Sebelum akhirnya kita kenal dia sebagai seorang yang sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan hidupnya, saudara. Kita mengerti siapa sebelumnya Paulus. Sebelum kita mengenal dia sebagai seorang penginjil yang hebat, sebagai perintis gereja yang hebat, dan bahkan sebagai penulis terbanyak di dalam kitab-kitab dalam Alkitab, saudara. Kalau saudara perhatikan atau sama-sama kita belajar hari ini, saudara. Belajar dari pemulihan yang dialami oleh Paulus di sini. Kalau saudara perhatikan dimulai daripada ayat yang pertama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Mari kita lihat sama-sama, saudara. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9, saudara. Saya baca bagi kita semua. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka terpengaruh-pengaruhlah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan tidak minum. Dari ayat-ayat ini, saudara, mari kita perhatikan bersama-sama. Di tahun pemulihan ini, belajar dari seorang Paulus bagaimana dia mengalami pemulihan. Yang pertama adalah kita mendapati satu kebenaran yang penting sekali, bahwa pemulihan itu terjadi harus menurut caranya Tuhan, saudara. Sekali lagi, di dalam kebenaran yang pertama yang kita temukan di ayat-ayat ini, kebenarannya adalah pemulihan itu yang kita akan alami di tahun ini harus menurut caranya Tuhan. Kalau kita perhatikan apa yang dialami oleh Paulus di dalam pemulihannya, kita melihat bahwa Tuhan lewat gambaran yang dialami oleh Paulus menggenapi apa yang dikatakan Roma 8 tadi, saudara. Ayat yang ke-28 tadi. Jadi Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Atau bahasa lain saya bisa pakai hari ini, Tuhan bekerja menurut caranya untuk memulihkan, saudara. Tuhan gak pakai cara yang disukai saya. Atau Tuhan tidak pakai cara yang disukai manusia, saudara. Bahkan lebih banyak Tuhan memakai cara yang tidak disukai oleh manusia. Cara Tuhan memulihkan, saudara. Jadi kebenaran yang pertama ini biarlah mengubah setiap pemikiran kita bahwa Tuhan akan pulihkan kita di tahun ini. Tapi dengar baik,
pemulihan itu bukan menurut cara kita, tapi pemulihan itu menurut cara Tuhan. Katakan amin, saudara. Kalau kita belajar dari seorang Paulus bagaimana pemulihannya, saudara, cara yang Tuhan pakai di sini adalah tetap tidak berubah, saudara. Cara yang Tuhan pakai tetap cara kasih, saudara. Bagaimana Tuhan memulihkan setiap orang, termasuk memulihkan Paulus, dia memakai cara kasih. Bilang sama-sama cara kasih, saudara. Jadi Tuhan tidak pernah mengubah itu, cara kasih yang dia pakai. Tetapi menarik kalau kita perhatikan, di dalam diri Paulus yang Tuhan pakai adalah cara disiplin, saudara. Cara disiplin. Atau saya bisa berkata agak kasar sedikit, saudara. Agak tegas. Berapa banyak di dalam Alkitab yang Tuhan pakai cara ini, saudara. Tuhan tahu persis keadaan seorang Paulus. Pakai cara kasih yang lembek, belum tentu mempan, saudara. Tapi luar biasa Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Dia tahu persis cara memulihkan setiap pribadi-pribadi. Dia tahu persis cara memulihkan seorang Paulus, seorang Saulus, saudara. Dia tahu cara memulihkan setiap pribadi-pribadi dengan latar belakang mereka, dengan mungkin kepribadian mereka, saudara. Tuhan tahu cara persis, cara apa yang bisa dipakai untuk perempuan yang berdosa, perempuan Samaria, saudara. Tuhan tahu persis juga bagaimana cara apa yang dia bisa pakai untuk Nikodemus. Sehingga hari ini kita tidak bisa membatasi Tuhan. Yang pastinya yang kita tahu adalah Tuhan punya cara masing-masing untuk memulihkan seorang demi seorang. Dan kita tahu caranya Tuhan pasti efektif. Katakan amin. Mari kita berkaca dalam kehidupan kita masing-masing hari ini. Cara apa yang Tuhan pakai untuk memulihkan kita, saudara? Cara apa yang Tuhan pakai bagi kita untuk kita bisa ada sampai hari ini. Bahkan yang ada di ruangan ini hari ini, yang menyaksikan ibadah ini hari ini. Saudara bisa bersaksi, saudara. Kalau saya secara pribadi, Tuhan pakai dengan cara, saudara, ada cara sakit penyakit, saudara. Saya berpikir bahwa saya sudah pernah serahkan diri sama Tuhan. Tetapi cara di mana saya mengalami sakit penyakit, dan apalagi sudah satu vonis dokter bahwa kamu bisa berangkat, saudara, menghadap Bapa Tuhan. Wah, satu berita itu sangat menggoncangkan saya, saudara. Tetapi itulah cara yang Tuhan tahu, cara ini yang bisa efektif. Dan memang ketika ada vonis itu, saya benar-benar langsung sadar betul dan saya cari Tuhan. Tuhan punya cara untuk masing-masing orang, dan cara Tuhan adalah cara yang efektif. Kita jangan terkecoh dengan cara Tuhan memulihkan kita untuk memulihkan orang lain. Kita jangan terpatok dengan cara Tuhan memulihkan saya dan kita pakai itu untuk orang lain, saudara. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan punya banyak cara, saudara. Tetapi saya hanya akan tunjukkan ada dua cara, saudara. Yang pertama, cara yang Tuhan pakai bagi seorang Paulus. Bagaimana Tuhan kunjungi dia, saudara. Tuhan berjumpa pribadi dengan Paulus. Paulus kaget luar biasa ketika dia berjumpa dengan Tuhan, saudara. Apalagi ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Paulus. Yang saya percaya ini harusnya meyakinkan kita ketika Paulus dibukakan bahwa Yesus itulah Tuhan yang dianiaya oleh Paulus. Jadi kalau hari ini engkau meragukan Yesus adalah Tuhan, ini pewahyuan yang bisa meneguhkan kita. Yesus itu Tuhan dari apa yang dialami juga oleh Paulus. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Perjumpaan pribadi seorang Paulus dengan Tuhan
membuat dia bisa melihat ada cahaya yang terang sekali sampai membuat seorang Paulus buta, saudara. Makanya saya berkata dari awal tadi, sepertinya Tuhan pakai satu disiplin yang agak keras sedikit, saudara. Apakah mungkin temperamennya seorang Paulus? Saya melihat ketika melihat temperamennya, saudara. Ini orang yang, kalau orang bilang bisa kasar-kasar ini. Dia bisa dengan brutal cari orang-orang yang mengikuti Yesus. Dan akhirnya Tuhan pakai cara yang mungkin tidak diinginkan oleh Paulus, tapi cara itu yang Tuhan pakai, saudara. Dan di sini dikatakan bahwa cara Tuhan memulihkan menggunakan disiplin. Dan berapa banyak dari kita juga yang ketika Tuhan memulihkan, Tuhan bisa menggunakan disiplin. Dan itu merupakan cara yang efektif. Kadang-kadang kalau kita mau milih, aduh Tuhan, cara yang lain ada enggak ya? Tapi kalau Tuhan pakai cara itu, ya kita taat saja. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang tahu kehidupan kita. Katakan amin, saudara. Jadi Paulus dipakai cara kasih yang berisi disiplin bagi dia. Ada ketegasan yang Tuhan berikan. Makanya banyak orang juga yang mengalami hal yang sama, saudara. Tuhan harus izinkan terjadi yang namanya mungkin bangkrut dulu baru dia pulih, saudara. Ada tidak begitu? Usahanya mantap. Kalau usaha mantap ya dia tidak akan cari Tuhan. Bangkrut dulu tak, baru dicari Tuhan, saudara. Ada dengan vonis sakit yang parah, kalau seperti Paulus buta dulu. Baru dia cari sungguh-sungguh, dia cari kenal sungguh-sungguh, saudara. Dan baru dia alami pemulihan yang sungguh-sungguh. Tetapi ada dalam Alkitab, saudara, cara yang lain yang Tuhan pakai. Memang ada banyak cara, saudara. Tapi saya mengangkat dua cara ini, saudara. Karena dua cara ini yang hampir sering kita alami. Ada cara yang kedua yang dipakai Tuhan adalah cara bagaimana Tuhan memulihkan seorang Petrus, saudara. Petrus seorang yang mengikuti Yesus, murid Kristus. Tapi satu saat dia menunjukkan satu kondisi di mana dia sebetulnya tidak terlalu sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Dari mana kita tahu, saudara? Dari penyangkalan dia selama atau sepanjang 3 kali atau sebanyak 3 kali. Dan apa yang Tuhan pakai, saudara? Saudara perhatikan dalam Yohanes pasal yang ke-21. Kalau saudara perhatikan di Yohanes pasal yang ke-21, ayat 1 sampai ke yang ke-19. Apa yang Tuhan pakai kepada Petrus, saudara? Yang Tuhan pakai kepada Petrus adalah, Petrus sudah pergi ke profesinya yang lama. Dia sudah kecewa dengan Tuhan yang dia ikuti selama ini kok bisa mati gitu. Jadi akhirnya dia, Alkitab berkata dia kembali ke profesi dia, saudara. Cari ikan, saudara. Tapi Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 21, cari ikan gak dapat-dapat seperti halnya awalnya, saudara. Seperti pemulihan yang dia alami awal. Seperti panggilan yang dia alami awal. Dia cari ikan gak dapat-dapat. Dan akhirnya Tuhan buat mujizat. Dan saya percaya bahwa ada juga kondisi yang seperti ini, saudara. Buat mujizat untuk terjadinya pemulihan. Dan Tuhan buat mujizat yang tidak bisa dibuat oleh Petrus sendiri, yang tidak dia bisa lakukan. Dan Tuhan menunjukkan kuasanya, Tuhan menunjukkan kasihnya lewat mujizat. Berapa banyak di tempat ini yang mengalami pemulihan dengan cara ini, saudara? Saya percaya bahwa hampir lebih banyak, saudara, mungkin pemulihan yang terjadi lewat mujizat yang terjadi. Tetapi tidak berhenti sampai di hanya mujizat saja. Tapi kita bisa melihat bahwa cara kasih yang Tuhan kerjakan bagi seorang Petrus, dia gunakan mujizat, tapi juga dia gunakan cara atau pendekatan kasih yang sangat-sangat efektif memulihkan seorang Petrus, saudara. Kalau saudara perhatikan dalam Yohanes pasal 20. Dalam Yohanes pasal yang 21 maksudnya, yang tadi di ayat di bagian akhir, kita akan menemukan di sana bahwa ternyata
Tuhan menggunakan cara kasih dengan lemah lembut, mengingatkan kembali dalam ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-19. Di sana Tuhan memberikan teguran yang sangat-sangat halus sekali, saudara. Tuhan bertanya sampai 3 kali, saudara. Dengan kasih dia bertanya, Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia tanya sampai 3 kali, saudara. Dan saya percaya bahwa ini satu pendekatan yang Tuhan pakai untuk Petrus, dan kita percaya bahwa apa yang selanjutnya dialami oleh seorang Petrus luar biasa, saudara. Kita akan melihat bahwa seorang Petrus adalah seorang yang komitmen sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hampir sama dengan seorang Paulus. Setelah perjumpaan pribadi dia dengan Tuhan, dia benar-benar berkomitmen mengabdi kepada Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Jadi caranya berbeda, tetapi efektivitasnya sama, saudara. Cara yang Tuhan pakai, tetapi tujuannya sama. Pemulihan. Tuhan mau memakai, bukan hanya mau memulihkan, tapi mau memakai seorang Paulus. Demikian juga Tuhan mau memulihkan dan memakai seorang Petrus. Dan kita tahu bersama bagaimana seorang Petrus bisa menyentuh hati 3.000 orang. Bertobat sekali dia melayani, saudara. Berarti kita bisa melihat sentuhan hati Tuhan. Mengasihi dia. Membuat dia juga memiliki kasih yang luar biasa, saudara. Sampai satu kali dia bisa melayani, saudara. Ada 3.000 orang yang mengalami sentuhan kasih ke Tuhan, saudara. Tapi tidak kalah dengan Petrus, saya percaya Paulus hanya tidak disebutkan ada KKR yang besar seperti yang dijalankan oleh Petrus. Tetapi Paulus pendekatan satu persatu, saudara. Pendekatan yang bukan untuk banyak orang sekaligus. Tetapi kita juga bisa simpulkan bahwa pelayanan seorang Paulus juga adalah pelayanan yang penuh dengan cinta kasih yang menyentuh banyak orang, saudara. Bahkan kita bisa melihat efektivitasnya kasih yang memulihkan bagi Paulus. Dia bisa memulihkan raja-raja, orang-orang terpelajar, saudara. Orang-orang yang dikatakan bahwa bukan orang-orang Yahudi. Tuhan pakai lewat pemulihan yang terjadi dalam hidup dia memulihkan banyak orang. Jadi bukan persoalan caranya sekarang. Entah cara yang disiplin atau cara yang kasih yang dengan kasih yang lemah lembut. Ya kita tidak akan pikirkan caranya. Yang ada adalah hari ini kita percaya bahwa tahun ini tahun pemulihan. Dan hari ini kita berserah kepada pemulihan jenis apa, cara apa yang Tuhan akan pakai bagi kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Ini kan bukan persoalan caranya, yang pasti tujuannya tercapai, saudara. Dan yang menjadi fokusnya Tuhan adalah tercapainya pemulihan itu. Sehingga hari ini saya sudah nyatakan dari awal, kita perlu mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Kita perlu percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dalam cara apapun yang Tuhan pakai untuk memulihkan kita. Kita tidak minta cara yang disiplin mungkin. Lebih baik kita tidak minta, saudara. Tetapi kita berserah kepada Tuhan. Yang pastinya kita fokus kepada pemulihan yang Tuhan akan kerjakan. Berdasarkan caranya Tuhan saja yang terjadi. Dan saya percaya, saya hanya tunjukkan 2 cara, tapi Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk memulihkan kita, saudara. Tuhan bisa pakai berbagai macam cara untuk kita dipulihkan. Untuk dipulihkan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan saya bisa nyatakan bahwa ada cara-cara sederhana yang Tuhan bisa pakai, saudara. Kadang-kadang cara-cara yang tidak terduga. Mungkin satu saat kita diundang untuk datang ke satu ibadah, saudara. Awal-awal datang di ibadah kita tidak suka, saudara. Ibadah apa ini? Tapi ternyata di ibadah itulah Tuhan menjamah kita, saudara. Di ibadah itulah kita rasakan Tuhan hadir dalam hidup kita, saudara.
Seperti hari ini. Saudara tidak rencanakan ada di tempat ini, tapi Tuhan bawa saudara di tempat ini. Dan saya percaya, cara ini pun Tuhan bisa pakai saudara, untuk memulihkan saudara. Atau saudara datang hanya sekedar, yang penting saya datang karena apa? Saya orang Kristen, rutinitas saya harusnya hari Minggu beribadah saudara. Atau paling tidak hanya untuk ketemu teman, atau mungkin bahasa lain, supaya orang tahu bahwa saya di minggu-minggu awal ada gereja saudara. Tapi siapa yang mau tahu hari ini adalah hari di mana Tuhan menjamah hidupmu. Hari ini adalah hari di mana Tuhan memulihkan hidup kita. Yang percaya katakan amin saudara. Tuhan bisa pakai cara-cara yang tidak terduga. Dan biarkan hari-hari ini kita berdoa, Tuhan, caramu Tuhan untuk memulihkan suami saya, caramu untuk memulihkan istri, memulihkan anak, memulihkan dalam aspek-aspek yang lain yang kita berharap terjadi pemulihan saudara. Jadi yang pertama kita belajar dari pemulihan seorang Paulus, bahwa pemulihan itu menurut caranya Tuhan. Dan saya percaya bahwa pemulihan menurut caranya Tuhan selalu efektif saudara. Dan kita perlu bersyukur kalau Tuhan menggunakan caranya yang pada akhirnya membawa kita ada dalam hubungan yang baik, yang dipulihkan kembali. Kita datang kembali kepada Tuhan. Dan kita juga bersyukur untuk cara-cara yang Tuhan akan pakai untuk orang-orang yang kita kasihi saudara. Kalau di dalam kisah seorang Paulus, Tuhan pakai cara yang disebutkan dengan jelas juga bahwa Tuhan pakai Ananias. Tuhan pakai Ananias untuk apa saudara? Awalnya Ananias berpikir, waduh saya mau doakan seorang Paulus, dia kan datang cari saya nih. Bahkan dia datang cari untuk bunuh saya. Saya salah satu yang dicari. Tapi Tuhan berkata, kamu pergi, kamu doain dia, kamu urapi dia. Dan saya percaya bahwa seorang Ananias juga mengalami pemulihan di sini. Pemulihan apa saudara? Ini hampir sama dengan pemulihan yang dialami oleh Ayub waktu kita belajar di minggu kemarin saudara. Ayub mengalami pemulihan kapasitas hatinya dulu saudara. Sering kita berkata, Tuhan pulihkan dulu ekonomi saya. Tapi Tuhan berkata kepada Ayub, saya mau pulihkan kapasitas hatimu dulu. Ketika Tuhan memulihkan kapasitas hati Ayub, Ayub bisa mengampuni teman-temannya. Ayub bisa berdoa buat mereka. Salah satu tingkat pengampunan yang harusnya dialami oleh orang-orang yang sudah tuntas mengampuni adalah kalau dia bisa mendoakan saudara. Orang bisa berkata bahwa saya sudah mengampuni. Tapi kalau kamu belum bisa mendoakan orang itu, masih ada yang mengganjal hatimu saudara. Orang-orang yang sudah tuntas mengampuni kalau dia sudah mulai berdoa untuk yang terbaik untuk orang yang menyakiti dia saudara. Saya berdoa Tuhan bekerja dalam seluruh hidup kita di tahun pemulihan ini. Kita bukan hanya melupakan, mengampuni, mengasihi orang-orang yang mungkin membuat kita rugi di tahun kemarin. Mungkin membuat kita sakit hati di tahun kemarin. Mungkin membuat kita kecewa di tahun kemarin. Tapi tahun ini kita akan selangkah lebih maju lagi. Mau mendoakan yang terbaik untuk orang-orang sudah buat saya rugi. Katakan amin saudara. Siap saudara tahun ini? Tahun ini tahun pemulihan. Engkau akan dipakai Tuhan untuk memulihkan banyak orang. Asal hari ini kau bukan hanya mengampuni orang-orang yang menyakiti kamu, tapi engkau bisa mendoakan yang terbaik bagi mereka. Ada orang-orang yang berkata saya mendoakan, tapi doanya masih doa bercampur sakit hati. Kita masih berkata Tuhan, mungkin seperti yang saya bilang tadi, Tuhan pakai caramu. Tapi sebenarnya hati kita cenderung lebih ke disiplin, kasih disiplin dia. Supaya dia tahu memang. Doa kita tapi masih penuh dengan bercampur dengan sakit hati. Tapi di tahun pemulihan ini kita akan makin maju. Katakan amin saudara. Doakan yang terbaik. Doakan yang penuh berkat buat orang-orang yang menyakiti kita, yang mengampuni kita.
Karena ini berat, saudara. Ketika di tahun pemulihan ini, kapasitas hati kita tidak luas, saudara. Bukannya akhirnya kita mengalami tahun pemulihan. Mungkin tahun ini masih tahun sakit hati, saudara. Saya tidak mau tahun ini tahun sakit hati, saudara. Tahun ini tahun pemulihan. Bilang sama-sama dengan saya, tahun ini tahun pemulihan. Bukan tahun sakit hati. Harus tahun pemulihan, saudara. Mau siapapun, saudara tidak kebal dengan sakit hati, saudara. Pelayan Tuhan masih bisa sakit hati. Betul kok, pelayan Tuhan masih bisa sakit hati kok. Masih, saudara. Tetapi tahun ini luar biasa, tahun pemulihan. Kita bukannya mengampuni. Coba kalau senjata kita sudah pengampunan dan doa yang terbaik. Woi, sakit hati tidak akan menjadi tahun. Kita tidak mengalami tahun sakit hati, tapi kita mengalami tahun pemulihan yang seutuhnya, saudara. Ananias dipakai oleh Tuhan dengan kasih yang sudah luas. Kasih yang sudah diubahkan sama Tuhan. Dan saya percaya dibuktikan bahwa ketika dia datang melayani Paulus dipulihkan, saudara. Hari-hari ini Tuhan membawa kita ke tahun pemulihan. Bukan hanya kita dipulihkan, tapi memulihkan orang lain. Tapi ingat, Tuhan harus pulihkan kita lebih dahulu, saudara. Kalau Tuhan belum pulihkan kita lebih dahulu, kita bukan membawa orang-orang dipulihkan, saudara. Orang-orang tambah kepahitan, saudara. Saudara hanya bisa mengimpartasikan apa yang saudara punya, saudara. Kalau saudara punya hati yang luas, saudara akan mengimpartasikan hati yang luas. Tapi kalau saudara hanya menyimpan sakit hati, ingat yang diimpartasikan sama, saudara. Pasti sakit hati. Jadi kita tidak akan bisa melihat, pelayanan kita pun tidak akan efektif di tahun ini, saudara. Mari kita lihat yang berikutnya, saudara. Yang kedua, belajar dari seorang Paulus yang dipulihkan Tuhan. Yang pertama adalah pemulihan menurut caranya Tuhan. Dan siapapun bisa dipulihkan dengan caranya Tuhan, saudara. Dan yang kedua, saudara, pemulihan menurut kehendak dan maunya Tuhan. Nah, ini dia. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang kita sudah baca tadi, saudara. Dan di samping itu ada ayat-ayat yang lain. Di ayat 5 sampai yang ke-6, saudara perhatikan di sana ketika Tuhan memulihkan seorang Saulus atau Paulus ini, ayat 5 dan 6 dikatakan begini, saudara. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Di sini dikatakan bahwa Paulus mengalami yang namanya pemulihan menurut caranya. Bukan hanya menurut caranya Tuhan saja, tetapi menurut kehendaknya dan menurut maunya Tuhan. Maunya kita seperti maunya Paulus. Cepat-cepat sembuhkan mata saya ini. Maunya kita adalah cepat-cepat pulihkan ekonomi saya, saudara. Maunya kita pulihkan keluarga saya. Ini sudah jadi doa saya bertahun-tahun. Tapi mari kita lihat bersama-sama apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan bagi seorang Paulus, saudara. Di dalam ayat tadi disebutkan bahwa ternyata Tuhan tidak cepat-cepat untuk menyembuhkan matanya, saudara. Tuhan tidak pakai caranya Paulus. Paulus punya mau adalah, atau kehendaknya Paulus mata dulu dipulihkan. Tapi Tuhan memakai kehendaknya, maunya. Dan yang pertama kita tahu bahwa yang dipulihkan pertama adalah rohaninya, saudara. Yang dipulihkan yang pertama adalah jiwanya. Yang dipulihkan pertama adalah hatinya. Yang percaya katakan amin, saudara. Apakah Tuhan tidak tahu permasalahan Paulus? Dia terganggu untuk jalan. Terganggu untuk melihat, tidak, saudara. Tetapi Tuhan pakai sesuai dengan kehendaknya Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan. Di sini Alkitab berkata bahwa di dalam ayat 5 sampai 6 tadi,
Paulus pertama dipulihkan pengenalannya akan Tuhan, saudara. Perjumpaan pribadi Paulus dengan Tuhan yang memulihkan. Pertama yang Tuhan pulihkan adalah pengenalannya akan Tuhan, saudara. Hari ini saya percaya yang Tuhan juga akan pulihkan dalam seluruh kehidupan kita. Yang pertama adalah pengenalan kita akan Tuhan, saudara. Bagi orang-orang petobat baru yang bisa saja terbalik, mungkin Tuhan akan pulihkan matanya lebih dahulu, saudara. Bagi orang-orang yang mungkin baru pertama kali mengenal Tuhan, baru pertama kali mendengar tentang Tuhan, baru pertama-tama merespon mau beriman kepada Tuhan, banyak terjadi mungkin kebalikannya, saudara. Bisa saja Tuhan menyembuhkan dulu, Tuhan memulihkan dulu, Tuhan memberkati lebih dahulu, saudara. Tapi bagi kita yang sudah lama ikut Tuhan, saya menyatakan hari ini, Tuhan akan bekerja lebih dahulu memulihkan pengenalan kita akan Tuhan. Paulus tahu persis bahwa dia ini lagi melayani Tuhan nih. Tapi kagetnya luar biasa ketika Tuhan jumpai dia. Dan Tuhan panggil dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus kaget luar biasa, saudara. Paulus pikir dia selama ini mengenal Tuhan loh. Paulus pikir selama ini dia dekat dengan Tuhan. Bahkan dia berkata, hari ini saya mengabdi kepada Tuhan loh. Tapi Tuhan tahu Paulus belum kenal Tuhan. Jadi percayalah di tahun pemulihan ini, Tuhan akan bawa kita untuk mengenal Dia lebih dahulu. Tuhan akan bawa kita untuk mengenal siapa juru selamat kita, siapa Allah kita, siapa Tuhan kita dulu. Karena jangan sampai selama ini kita melayani, tapi kita tidak tahu siapa yang kita layani, saudara. Jangan sampai selama ini kita beribadah, tetapi kita tidak tahu kita beribadah ke siapa, saudara. Siapa yang harus kita layani? Siapa yang harus kita abdikan hidup ini? Dan dalam pemulihan yang dialami oleh Paulus, jelas Tuhan berkata bahwa Tuhan harus perkenalkan dirinya dulu. Hari-hari ini dekatlah dengan Tuhan, saudara. Karena Tuhan akan memperkenalkan dirinya lebih dan lebih lagi bagi kita, saudara. Perlu di mana kita untuk mendekat kepada Tuhan di tahun ini, karena Tuhan akan pulihkan semua pengenalan kita akan Tuhan. Dan luar biasanya ketika kita mengenal Tuhan, saudara, orang berkata atau dalam Alkitab juga mendukung bahwa ketika kita mengenal Tuhan, kita akan bisa mengenal diri kita, saudara. Berarti tidak mengenal Tuhan, kita tidak mengenal siapakah kita. Kita mengenal Tuhan, kita mengenal rencana-rencananya dalam hidup kita. Dan saya percaya bahwa ini basic yang harus dipulihkan lebih dahulu, saudara. Hari ini engkau berkata bahwa engkau kenal Tuhan. Tetapi menjadi persoalan hari ini, betul enggak engkau hari-hari ini dekat dengan Tuhan, saudara? Sehingga perlu alami, Paulus perlu alami pemulihan yang selanjutnya. Tidak berhenti kepada pengenalannya akan Tuhan saya yang dipulihkan. Tapi Alkitab mencatat bahwa Tuhan pulihkan kehidupan imannya, saudara. Imannya ini harus jelas dulu. Paulus berkata, saya beriman, saya ini orang beriman loh. Tapi Tuhan berkata, imanmu kepada siapa? Dalam perjumpaan pribadi Paulus dengan Tuhan sendiri, Tuhan berkata, akulah Yesus yang kamu aniaya. Ketika Saulus berkata, siapa engkau Tuhan? Dia berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya. Akulah Tuhan. Tuhan perkenalkan dirinya. Sehingga Tuhan mau berkata bahwa engkau harus berubah objek imanmu hari ini. Hari-hari ini mungkin kita berkata kita beriman kepada Tuhan. Tapi saya mau tanya hari ini, apakah betul Tuhan yang engkau andalkan sepenuhnya dalam hidupmu? Ini harus kita tanyakan, saudara. Terlalu banyak orang mengklaim diri sebagai orang-orang yang beriman. Tapi beriman itu punya objeknya. Ada seseorang yang diimani. Dan pastikan hari ini objek iman kita dipulihkan sepenuhnya bahwa kita fokus ke Yesus Kristus. Katakan amin, saudara. Katakan amin. Tidak bisa fokus Yesus, fokus yang lain lagi, saudara. Paulus diarahkan imannya. Imanmu harus ke saya, saudara.
Paulus, imanmu harus ke saya. Engkau harus mengandalkan saya. Objek imanmu harus saya. Selanjutnya saudara, apa yang dipulihkan lagi saudara? Selanjutnya Alkitab berkata bahwa, kalau saudara perhatikan, di sini disebutkan bahwa Paulus dalam pemulihannya, dia mulai berdoa saudara. Mari kita lihat bersama-sama, apa yang dipulihkan dalam doanya saudara. Arah doanya saudara. Dulu Yesus dia tidak pakai. Sekarang harus pakai dalam nama Yesus. Katakan amin saudara. Kita berdoa kepada Bapa di surga, tetapi jangan lupa dalam nama Yesus saudara. Karena dalam nama Yesus menjadi satu kunci di dalam doa. Bukannya fokus iman kita, tapi ingat dalam nama Yesus. Dan yang berikut, apalagi yang diubah? Ketaatannya saudara. Ternyata ketika Tuhan berkata, kamu pergi, kamu bertemu dengan Ananias. Baik dalam penglihatan, Tuhan sengaja memerintah dan Tuhan serius memerintahkan dia. Untuk dia berjumpa dengan Ananias. Dan saya lihat bahwa, kita lihat bersama-sama, dia tidak mengeraskan hati, dia taat saudara. Hari-hari ini kita lebih taat kepada siapa saudara? Tuhan akan pulihkan kita dalam hal, bukan hanya pengenalan kita akan Tuhan. Bukan objek iman kita, bukan fokus doa kita, tapi Tuhan akan pulihkan ketaatan kita juga. Saudara. Kepada siapa kita taat, kepada siapa kita hormat, kepada siapa kita tunduk. Dan yang berikut, saudara, mari kita perhatikan. Tuhan tidak langsung pulihkan matanya, tapi apa yang Tuhan pulihkan? Tuhan pulihkan dalam kehidupannya adalah visi dan tujuannya, saudara. Berapa lama kita ikut Tuhan, tetapi berapa banyak yang hari-hari ini fokus, visi, dan tujuannya sudah berubah, sudah dipulihkan, saudara. Tidak masalah, saudara, ketika kita saat ini kita menjadi orang-orang yang bertobat baru-baru hari ini, saudara. Saya tidak masalah orang permasalahkan, Pak Pendeta baru bertobatkah? Saya baru bertobat, saudara. Dalam hal apa? Dalam hal fokus, dalam hal tujuan, dalam hal arah hidup. Dalam hal visi hidup. Saya baru bertobat, belum lama bertobat saudara. Kita mengerti dari seorang Paulus bahwa kita harus bertobat dalam hal visi, dalam hal tujuan. Termasuk apa kriteria sukses menurutmu hari ini saudara? Saya harus sampaikan ini saudara. Karena jangan sampai kriteria sukses kita masih seperti kriteria sukses dunia punya, saudara. Dalam mimbar ini saya harus sampaikan bahwa jangan sampai pada akhirnya kita berkata bahwa akhirnya kita ketemu dengan Tuhan, tapi Tuhan berkata, engkau sedang tidak melakukan apa yang saya kehendaki, saudara. Itu dalam Matius pasal 7 jelas. Tuhan berkata, saya tidak kenal engkau karena engkau tidak melakukan apa yang aku kehendaki. Apa maksudnya itu? Engkau tidak sedang menjalankan visiku. Engkau tidak sedang menjalankan tujuan hidup yang aku tetapkan bagi kamu. Makanya hari ini mari kita bertobat sama-sama saudara. Fokus kita jelas. Bukan bicara hanya sebatas karir saja. Hanya berdasar kepada uang. Bukan hanya berdasar kepada kedudukan dan apapun. Kriteria sukses, kriteria berhasil menurutmu tuh. Tapi kita kembali. Paulus berpikir bahwa ketika dia menjadi seorang Farisi, menjadi seorang pengikut Taurat yang hebat sekali, oh dia itu sudah menjalankan visi Tuhan. Tuhan berkata tidak. Tuhan perlu merubah kembali, saudara. Untung Tuhan buktikan kepada Paulus bahwa sekaligus dia menghubungkan hidupnya dengan agama yang dia anut waktu itu. Tapi Tuhan berkata tujuan hidupmu tetap salah. Visimu tetap salah. Dan Tuhan mengasihi Paulus sehingga Tuhan memulihkan seluruh kehidupan Paulus. Dan memang Tuhan tahu persis potensi Paulus. Tuhan tahu persis kemampuan Paulus. Dan Tuhan tahu
ketika kemampuan ini dipakai untuk visi yang benar, ini pasti dahsyat. Dan saya percaya bahwa semua kita juga dengan semua kemampuan-kemampuan yang Tuhan sudah berikan, itu hanya sarana saja, saudara. Sarana untuk kita bisa menjalankan visi Tuhan, sarana untuk kita menjalankan tujuan hidup Tuhan yang Tuhan tetapkan bagi kita semua, yaitu kita hidup bagi Tuhan, kita hidup untuk mengasihi Dia, kita hidup untuk menyembah Dia, kita hidup untuk melayani Dia. Jadi Tuhan harus ubah semuanya, saudara. Ketika yang ingin dicapai oleh seorang Paulus hanya ingin akhirnya menunjukkan bahwa dia seorang pengikut Taurat yang sejati, saudara. Dan tidak jarang orang-orang hanya mengejar yang namanya kehebatan yang bisa dilihat oleh mata banyak orang. Tapi Tuhan menunjukkan kepada Paulus bahwa tidak, yang menjadi rencanaku bagi kamu bukan itu, saudara. Sering diantara kita Tuhan pakai cara-cara yang saya berkata menurut caranya Tuhan untuk mengubah kembali jalan hidup kita, fokus hidup kita. Makanya kita bersyukur, saudara, kalau kita bisa melihat ada banyak kisah-kisah perjalanan hidup orang yang akhirnya Tuhan bawa mereka, saudara, pulihkan mereka sepenuhnya kepada rencana Tuhan, kepada tujuan hidup, kepada jalan hidup yang Tuhan mau untuk mereka jalani. Berapa banyak saudara yang pernah mendengar kisah-kisah orang yang bangkrut misalkan dari ekonomi mereka, rumah tangga yang hancur berantakan. Tapi pada akhirnya kita bisa mendengar kisah akhir daripada hidup mereka. Mereka akhirnya bisa menjalani suatu kehidupan yang baik, saudara. Mereka bisa menjalani suatu kehidupan yang sungguh-sungguh bisa menjadi berkat. Orang-orang bisa melihat kehidupan mereka, mereka bisa bersaksi buat orang-orang, dan kesaksian mereka bisa sangat menyentuh orang, memberkati orang, saudara. Sehingga hari ini, mari bersama-sama, saya berkata kita bertobat sama-sama, saudara. Dalam hal tujuan kita, dalam hal fokus kita, saudara. Tuhan tidak langsung memulihkan matanya, saudara, menyembuhkan matanya. Tapi Tuhan perlu memulihkan dulu arah hidup dari Paulus. Berapa banyak dari kita juga Tuhan tidak langsung selesaikan masalah kita, tapi Dia arahkan kita dulu kepada masalah yang terutama, yaitu tentang tujuan hidup yang benar, tujuan hidup yang sejati, saudara. Dan mari kita lihat yang berikut, saudara. Yang ketiga, pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Paulus selanjutnya. Ternyata Tuhan memulihkan bukan hanya visi, tujuan hidupnya, tetapi Tuhan memulihkan karakternya. Ada satu hal yang bisa berpotensi terus dialami oleh seorang Paulus adalah kesombongan, saudara. Dan saya bersyukur Tuhan ingatkan saya tentang hal ini, saudara. Berapa banyak dari semua kita, saudara, tidak ada yang kebal terhadap namanya dosa kesombongan, saudara. Siapapun kita punya potensi untuk sombong. Ketika kita mulai maju, kita mulai berpikir bahwa, wah, saya hebat juga ya. Saya bisa juga ya. Dan mari kita lihat sama-sama, ternyata seorang Paulus pernah mengalami yang namanya keadaan yang rawan seperti itu, saudara. Semenjak awal, sebelum perjumpaan pribadi dia dengan Tuhan dalam pasal ini. Dan bahkan saya percaya tidak pernah berhenti semenjak dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Sampai di proses-proses selanjutnya kita mengerti bahwa ternyata Tuhan tidak berhenti memulihkan yang namanya dosa kesombongan ini, saudara. Tuhan perlu memulihkan dia untuk menjadi seorang yang rendah hati. Saya akan tunjukkan ayatnya bagi kita semua, saudara. Kalau saudara perhatikan dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Inilah tulisan Paulus yang mengingatkan dirinya sendiri tapi juga mengingatkan kita, saudara. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7. Ayat Alkitab ini berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk mengocok aku,
supaya aku jangan meninggikan diri, saudara. Saya sangat bersyukur ketika melihat pemulihan yang dialami oleh seorang Paulus. Saya langsung berkaca dulu kepada diri saya, saudara. Ada waktu-waktu di mana Tuhan mempromosikan kita, saudara. Tetapi Tuhan tidak pernah memisahkan dengan yang namanya ada duri dalam daging kita, saudara. Supaya apa? Kita jangan lupa diri, saudara. Kita ingat siapa kita, saudara. Kita ingat seperti apa kita awalnya, saudara. Saya bersyukur, saya berkata bahwa kesaksian pribadi saya bahwa ketika di lain pihak, saudara, saya bisa melihat bahwa Tuhan banyak ingin melakukan baik promosi, memberkati, saudara. Tetapi satu sisi saya juga bisa melihat bahwa Tuhan mengasihi saya karena masih banyak hal yang akhirnya juga mengingatkan saya, saudara. Dengan peristiwa-peristiwa yang saya alami setiap hari, saya diingatkan sepenuhnya bahwa engkau tidak ada apa-apanya. Engkau bukan siapa-siapa. Sehingga kita perlu bersyukur kalau kita bisa seperti Paulus seperti ini, saudara. Tuhan menjaga hati kita untuk tidak sombong, saudara. Tuhan menjaga hati kita untuk tetap bisa rendah hati. Karena untuk tahun pemulihan ini banyak hal yang Tuhan akan pulihkan dalam hidup kita. Tetapi dengar baik, Tuhan akan tetap bekerja memulihkan dasar dalam hati kita ini. Karakter dalam hidup kita ini, yaitu berkaitan dengan kesombongan, saudara. Berapa banyak orang-orang yang akhirnya karena kesombongannya, mereka jatuh, saudara. Bukan dalam hal yang lain mereka jatuh, tapi dalam hal kesombongan. Mungkin dalam hal wanita dia bisa, saudara. Dalam hal keuangan, okelah, dia masih bisa lulus. Tapi dalam hal kesombongan ini, saudara. Dan saya bisa berkata bahwa semua kita, siapapun kita yang di tempat ini, sangat rawan untuk hal ini. Dan untuk Paulus, Tuhan bekerja sampai akhir. Paulus 3 kali berkata, Tuhan angkat duri dalam daging ini. Tafsiran tentang duri dalam daging ini bisa bicara tentang ada penyakit di dalam kehidupan dia, tapi juga ada masalah yang enggak hilang-hilang bagi dia, saudara. Ada masalah yang Tuhan enggak selesaikan bagi Paulus. Sehingga Paulus jangan kelewat terlalu pede, saudara. Karena Tuhan mengingatkan, masalah lain kamu hebat, tapi masalah ini kamu enggak bisa selesaikan. Saya melihat bahwa di antara kita pun seperti itu. Karena Tuhan mengasihi kita. Ada proses pemulihan berkaitan dengan karakter kesombongan ini yang Tuhan akan terus proses dalam hidup kita. Bahkan mungkin saya berkata bahwa sampai akhir, saudara. Karena Tuhan tidak mau kita terhilang, saudara. Tuhan tidak mau kita hancur. Tuhan tidak mau kita jatuh, saudara. Dan saya bisa nyatakan bahwa pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi Paulus dalam pemulihan yang masih Tuhan kerjakan bagi banyak orang, termasuk bagi saya secara pribadi. Dan akhirnya kita mengerti bahwa yang terakhir seperti yang terjadi, saudara, akhirnya Tuhan memulihkan matanya, saudara. Tidak kita tahu bahwa Tuhan memulihkan duri dalam daging dia, tetapi kalau tentang matanya Tuhan selesaikan, saudara. Sehingga saya juga tetap mempercayai bahwa bagi orang-orang tertentu, saudara, Tuhan masih mengerjakan pemulihan yang mungkin secara kasat mata terjadi. Dan kita tidak akan membatasi cara kerja Tuhan. Hanya saja saya percaya hari ini bahwa Tuhan akan lebih banyak memilih memulihkan seluruh hati kita, memulihkan rohani kita. Tuhan perlu memulihkan jiwa kita, saudara. Karena Tuhan, dan kita tahu dan kita percaya bahwa Tuhan terlalu gampang untuk memulihkan hal-hal yang lain dalam hidup kita. Berapa banyak di tempat ini yang percaya untuk hal-hal yang kelihatan terlalu gampang Tuhan pulihkan. Amin. Sakit penyakit. Wow, berulang-ulang Tuhan menyatakan sakit penyakit terlalu gampang bagi Tuhan, saudara. Tetapi untuk persoalan hati ini, Tuhan perlu pakai berbagai macam cara. Tuhan perlu konsen untuk kita, saudara. Untuk sakit penyakit Tuhan tidak terlalu fokus. Tuhan bisa sembuhkan. Tuhan bisa dalam sekejap menyembuhkan orang yang buta, saudara. Dan mari kita lihat yang ketiga, saudara.
ternyata pemulihan, belajar pemulihan dari seorang Paulus. Paulus mengalami pemulihan menurut caranya Tuhan, menurut kehendak dan maunya Tuhan. Dan yang ketiga, pemulihan menurut waktunya Tuhan. Saya singgung kemarin, dalam khotbah minggu kemarin, saudara. Saya minta tahun ini kita jangan banyak mengeluh, saudara. Dalam tahun pemulihan ini kita jangan banyak mendikte Tuhan, memaksa Tuhan, Tuhan pulihkan ini dulu Tuhan. Saya membutuhkan ini. Biarlah tahun ini kita tetap beriman sungguh-sungguh, tetapi kita juga tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan mau pulihkan yang mana lebih dahulu, itu mau-maunya Tuhan, saudara. Tetapi bagian kita adalah kita tetap percaya, kita tetap berserah, kita tetap bersyukur tahun ini. Tahun ini adalah tahun di mana akan menjadi bagian daripada semua orang-orang yang banyak bersyukur kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang akan mengalami pemulihan demi pemulihan di tahun ini. Katakan amin, saudara. Tetapi bagi banyak orang yang banyak mengeluh, saya percaya bahwa tahun ini ada banyak pemulihan yang Tuhan akan kerjakan. Tapi kita paksa Tuhan, kita menuntut Tuhan, kita mulai bersungut-sungut di hadapan Tuhan, sehingga ada banyak pemulihan yang tertunda bagi kita. Saya berharap, saya berdoa sungguh-sungguh, saudara, semua pemulihan yang Tuhan akan kerjakan bagi kita di tahun ini, tidak ada yang gagal di tahun ini. Katakan amin, saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita berdiri semua, saudara.